Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, terkhusus kenikmatan kembali berkumpul bersama menyebut nama Allah, juga mengagungkan nama baginda Nabi Muhammad. Ke atas nikmat yang sangat besar ini, nikmat yang sangat kita nanti-nanti ini, sama kita ucapkan dari dalam hati kita yang terdalam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa Allah curahkan, hanturkan, sampaikan kepada roh junjungan alam, suri tauladan insan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan, malam yang berbahagia ini, biarlah kalam Al-Imam Syafi'i yang akan mewakili perjumpaan kita kembali, duduk kita di majlis ilmu, karena beliau adalah seorang imam madhab, imam yang menjadi imam madhab kita sekalian ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Syafi'i berkata di dalam syair beliau, "Akhi, wahai saudaraku," kata Al-Imam Syafi'i, beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, walaupun ibarat matahari yang bersinar, walaupun beliau seakan-akan seperti bulan yang menyinari dalam kegelapan, tapi beliau merendah serendah-rendahnya. Bahkan beliau mau memanggil kita dengan julukan ya akhi, wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i. Lan tanalul ilma illa bisittatin, kamu gak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kalau ini menjadi tolak ukur kita untuk kembali berkumpul mengaji di jalan Allah Ta'ala, dengarkan baik-baik dan jangan sampai ada yang terlewat. Al-Imam Syafi'i bilang, lan tanaluha illa bisittatin, kamu gak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'ambi'uka an tafsiliha bibayanin, saya akan menjelaskan kepada kamu satu demi satu dengan rinci. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, dakaun, pintar. Anak yang ngaji harus cerdas. Cerdas itu datang dari yang wangi-wangi, dari yang bersih-bersih, dari yang suci-suci, dari yang halal-halal, dari yang adab, dari yang tawadhu, baru datang yang namanya tadi yang kita bilang zaka, kepintaran. Kebalikan daripada kepintaran adalah kebodohan, dekat dengan yang bau-bau, dengan yang busuk-busuk, dengan yang buruk-buruk, dengan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama syaratnya adalah zakat. Kalau menuntut ilmu, usahakan kita dalam keadaan bersih, mutatahhirun. Kita dalam keadaan telah berwudu, kita telah menghadap kepada kiblat, kita telah memakai sebagian daripada wangi-wangian, karena wangi-wangian lebih dekat kepada kecerdasan daripada kejelekan atau kebodohan. Yang kedua, zakaun. Setelah zakaun, kata Imam Syafi'i, zakaun an tafsilu sa'ambi'uka an tafsiliha bibayanin, zakaun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa hirsun, zakaun wa hirsun wa ijtihadun. Yang kedua al-hirs, pintar, udah tahu caranya tadi, enggak boleh dekat sama yang bau-bau, enggak boleh dekat sama yang namanya maksiat. Karena kalau ilmu datang dengan maksiat, ilmu tadi akan cepat datang dan akan cepat kembali lagi hilang. Al-Imam Waqi berkata, Al-Imam Syafi'i mengadu kepada Al-Imam Waqi, gurunya, syakautu ila waqi'in an su'a hifdhi, saya bilang, saya mengadu kepada guru saya Al-Imam Waqi, kata Al-Imam Syafi'i, an su'a hifdhi, karena bebelnya otak saya buat menghafal. Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi mengajarkan kepada saya, menunjukkan kepada saya, menganjurkan kepada saya untuk jangan dekat kepada kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna ilmallahi nurun, bahkan beliau berkata ilmu Allah itu cahaya, Allah itu nur, ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil asi, dan cahaya Allah enggak bakalan mampir ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah.
Kalau kita mau ilmu tadi mampir ke dalam relung jiwa kita, jauhkan maksiat. Maksiat yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, durhaka kepada suami, durhaka kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita, durhaka terhadap syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, al-hirsun wajtihadun. Pintar udah. Hirsun ini, yang tadi yang kedua al-hirs ini betul-betul berupaya untuk mencari ilmu. Hirsun itu berupaya untuk mencari ilmu, maruk, rakus kepada ilmu, rakus baca kitab, rakus ngapalin kitab, rakus ngelihat kitab, rakus mau beli kitab. Pokoknya kalau kitab dia rakus. Ini namanya hirsun. Kurang satu ilmunya hilang. Perhatikan baik-baik, pegang betul-betul sepanjang hayat. Ya, pintar. Ya, berupaya supaya pintar. Yang kedua, hirsun, berupaya terus-menerus. Ya, betul-betul dia maruk, dia rakus kepada ilmu. Ya, yang ketiga, wajtihadun. Ijtihad ya ikhwan, pengorbanan kita kepada ilmu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah, beliau seorang ulama kaliber dunia. Beliau seperti Al-Imam Bukhari kecil. Al-Imam Nawawi enggak pernah tidur di atas tulang pundaknya. Beliau kalau tidur duduk. Sepanjang hayat dalam menuntut ilmu, beliau tertidur dalam keadaan duduk dan tidak pernah tidur di atas pundaknya. Nggak pernah tidur terlentang Imam Nawawi. Kalau ditanya kenapa? Karena saya takut waktu saya banyak terbuang karena tidur, sehingga waktu saya untuk melihat kitab berkurang. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah mewajibkan dirinya dalam satu hari 12 ilmu dia hafalkan, 12 ilmu dia pelajari di dalam kesehariannya. Enggak lepas kehidupan Al-Imam Nawawi kecuali mempelajari tentang bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kemuliaan cahaya Allah kepada umatnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu wardah, semoga Allah meridai beliau, memberikan kepada kita banyak daripada karangan-karangan salaf. Beliau memberikan kepada kita Irsyadul Ibad. Beliau berikan kepada kita Minhaj, kitab tertinggi daripada umat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu wardah. Semua beliau dapatkan karena ketekunan beliau dan ijtihad beliau dalam belajar. Jadi ya ikhwan, kalau belajar ada ngantuk, belajar ada jauh, belajar ada capek, belajar kadangkala ada hujan, kadangkala panas, diterpa panas terik matahari, maka semua itu bagian daripada ijtihad, bagian daripada kita berupaya semampu kekuatan kita supaya ilmu Allah Ta'ala nempel di dalam kehidupan kita. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun, setelah itu wa bulghatun. Imam Syafi'i bilang enggak cukup, pintar doang enggak cukup. Setelah itu berupaya hirsun, ya, rakus dalam ilmu doang enggak cukup. Berkorban doang enggak cukup, perlu dengan uang ya ikhwan. Adik-adik kita ini kalau mereka mau pergi ke Al-Azhar 30 tahun yang lalu, negara ini berikan beasiswa. Kalau ada orang yang mau belajar ke negeri Yaman, dulu kala ulama-ulama di negeri ini berikan beasiswa, termasuk Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, ya, Masyatur As-Salaf di Cijurai. Setiap tahun beliau berangkatkan 20 anak Indonesia ke kota Tarim supaya mereka mengemban ilmu, dan semua biaya ditanggung oleh Al-Habib Abdurrahman bin Syekh. Kita semua adalah laki-laki, dan kelak kita akan mempunyai seorang anak.
Bila mana telah ada anak di tengah-tengah kita, maka bersiaplah kita untuk mempersiapkan ujrah ataupun biaya supaya kelak dia bisa pergi ke kota mulia Tarimul Ghanna, atau ke Madinatul Munawwarah, atau ke Makkah Al-Mukarramah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kadangkala kalau tidak ada totalitas dalam belajar, seorang santri dia pasti butuh pakaian, seorang santri dia pasti butuh makanan, dia pasti butuh tempat untuk tinggal. Maka siapa orang yang menjadi kafalah atau yang mengasuh anak-anak santri, maka pahalanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dia telah menurunkan cahaya Allah daripada hati seorang santri. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada tempat ini dijadikan orang kaya oleh Allah Ta'ala, sehingga kita semua bisa menjaga agama Allah Ta'ala, bisa banyak mengirim saudara-saudara kita ke negeri-negeri mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan, dua lagi dari Al-Imam Syafi'i. Wa suhbatu ustadin, atau dalam sebagian riwayat yang lain dikatakan wa irsyadu ustadin, pengarahan seorang guru. Ikhwan, guru-guru kita sudah habis. Satu demi satu mereka dipanggil oleh Allah Ta'ala. Al-Habib Umar bin Hafid, beliau bilang banyaknya ulama selama Ramadan meninggalkan kita itu karena mereka tidak mau berpisah dengan rombongan-rombongan mereka. Rombongan-rombongan mulia itu akan berkumpul dengan orang-orang mulia, dan akan berkumpul dengan yang maha mulia Allah Ta'ala, juga yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang mulia baginda Nabi Muhammad. Tinggallah kita, orang-orang bodoh yang tinggal di alam dunia tanpa bimbingan guru. Nggak ada lagi guru-guru yang ikhlas mengajar karena Allah Ta'ala. Nggak ada lagi guru-guru yang tidak mau terlelap di tengah malam. Mereka berdoa, mengangkat tangannya, memohon agar kita semua diampunkan Allah, agar kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal Al-Habib Ali Al-Masyhur Ibn Muhammad Ibn Salim Ibn Hafid, semoga Allah meluaskan kubur beliau, menjadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, mengampunkan segenap dosa beliau, menerima segala amal beliau, dan mengumpulkan kelak kita bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan yang dimuliakan Allah, orang-orang saleh yang dari wajah-wajah mereka terpancar nur Nabi Muhammad, yang bila mana kita melihat kepada mereka, hati kita bergetar mengingat kepada Allah Ta'ala. Mereka lah yang disebut sebagai mir'ah, sebagai cahaya dan cerminnya baginda Nabi Muhammad. Tinggal sebagian daripada guru-guru kita. Irsyadu ustadzin adalah pangkal daripada ilmu. Pengarahan seorang guru tidak bisa digantikan dengan apapun. Itu yang menjadikan kita bisa menuju kepada pintu ilmu. Fa'atuha min abwabiha, kata Allah Ta'ala, kalau kamu mau masuk rumah, masuk dari pintu-pintunya. Sedangkan pintu rumah Allah Ta'ala adalah ulama, adalah para pejuang Allah yang kelak nanti akan kita rindui, dan kelak nanti akan terus kita tangisi kepergian-kepergian mereka. Makanya suhbati ustadzin, kalau masih ada asatid di tengah-tengah kita, di mana tempat, siapapun dia, deketin dia. Jangan jauh keseharian kita dengan dia. Jangan lama berpisah dengan dia. Jangan coba-coba membuat satu pintu benteng kepada dia. Waliyadu billahi ta'ala min dalik. Kita akan ditinggal di tempat yang gelap, tidak berpintu, dan kita akan terus dihantui dalam kesesatan. Waliyadu billahi ta'ala min dalik. Wa irsyadu ustadin au suhbati ustadin, yang terakhir wa tuli zamanin. Ilmu bisa sampai kepada kita dengan masa yang panjang, masa yang lama, waktu yang tidak sebentar. Kalau ada ustaz panggil ente sini 1 bulan, ana jamin ente bisa syariat agama baginda Nabi Muhammad. Ketahuin dia iblis, berarti dia iblis. Perlu waktu yang lama untuk berdekatan kepada Allah Ta'ala.
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat beliau tiada pernah melupakan Allah Ta'ala. Senantiasa diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui pintu malaikat Jibril sebagai murabbi baginda Nabi Muhammad. Terus baginda Nabi, sedangkan baginda Nabi boleh langsung berhadapan kepada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala kasih malaikat Jibril biar kita tahu ada pintu daripada Allah Ta'ala, yaitu seorang guru, ya kawan. Setelah irsyad ustadzin, ada tuli zamanin. Waktu yang panjang ini jangan kita rasa lelah, karena satu waktu nanti saat sakaratul maut telah menjelang kepada kita, kita akan baru merasakan faidahnya menuntut ilmu. Kita baru tahu bagaimana kehebatan menuntut ilmu. Kita baru tahu kemuliaan menuntut ilmu. Kalau yang di dalam kubur bangkit, mereka akan bilang dan berpesan kepada kita, jangan tinggalkan majlis, jangan tinggalkan guru, jangan tinggalkan agama baginda Nabi Muhammad.